Satu atau dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hei budak yang di tangga, belum pernah pengajian Mas Puro budak itu. Jeruk purut berbuah benalu, satu pun tak kata yang ribut ceramah dulu. Akor. Segala puji bagi Allah. Salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahibul bait, sahibul masjid, Bapak Harnel Peri, dan ketua masjid mana Ustadz? Pak Ustadznya di luar. Oh, saking banyaknya yang jamaah, ketua masjid pun di luar duduknya. Benar-benar besar pengorbanan ketua masjid ini. Ustadz siapa? Pauzar. Mudah-mudahan Ustadz Pauzar panjang umur kamu, insya Allah sehat ya. Sampai kamu berikan masjid ini untuk kami, kamu balik untuk kami masjid ini. Masjid ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanda Haji Ishaq Meki yang saya hormati, Kanda Haji Edi Santana, ini ketua apa namanya itu, wali kota, tapi sudah agak lama, 10 tahun yang lewat. Beliau ini sebenarnya memang hebat nian membuat kota Palembang. Mudah-mudahan beliau nanti juga bisa mewakili kita di Jakarta. Begitu juga Kak Ishaq Meki insyaallah. Sebelahnya ada juga Ustadz Yuswar Hidayatullah yang pernah dulu DPR mengembalikan duit 75 juta. Benar tak kira-kira? Dulu orang banyak ngambil, dia dibalikkannya. Cuma enggak dikasih dengan aku. Kalau dikasih aku ambil kira-kira. Habaib dan Ustadz Mas Puro yang saya hormati, Habib Mahdi, Ustadz Iskandar yang penampilan Mesir malam hari ini, kemudian Ustadz Ali, Ustadz Sirajuddin, Ustadz Doni, dan Ustadz-Ustadz yang lain, Ustadz Imran Rasyidi, oh ya, FKUB, yang ngumpul-ngumpulkan antar beragama, dia inilah, termasuk biarawati di tangan dia galuh. Saya tadi masuk terlambat, saya lihat alhamdulillah bapak-bapak, anak-anak, pemuda penuh sampai ke jalan-jalan. Itu berarti insyaallah acara kita diberkahi malam hari ini. Ibu-ibuku di atas banyak juga, hampir 5.000 dengan yang belum hadir. Terima kasih ibu-ibu ya, masya Allah. Cuma kamu aku lihat dari sini cak di dalam akuarium kamu. Ya Allah, aku mikir tadi, siapa yang dalam akuarium, siapa yang di luar gitu nih. Mereka melihat kita cak itu dalam akuarium. Ya Allah, Ya Allah, ibu-ibu, mudah-mudahan sehat-sehat kamu galau-galau ya. Ya Allah. Tapi dengar enggak ngomongan ini? Dengar, berarti sehat kamu. Kalau tak dengar berobat kau ke THT. Alhamdulillah ya Allah, bahagia malam hari ini. Aku baru melihat budak-budak ini langsung kenyang aku. Pak Harnel tahu salah pakai nasi minyak malam hari ini. Akulah kenyang melihatin ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pengurus masjid sekali lagi. Saya kedua kali ceramah di sini Kak Ishaq. Dulu pas almarhum Haji Soleh, bapaknya Pak Tito, saya ceramah di sini dengan Habib Mahdi. Di sinilah beliau di dalam apa namanya itu, dalam keranda, aku yang ceramah sebelum disolatkan. Semua pejabat-pejabat polisi, Pak Tito pun ada di situ lah duduknya. Aku ceramah waktu itu. Biarpun Kapolri, aku ceramah waktu itu. Semoga almarhum lapang dalam barzahnya dengan doa kita malam hari ini. Aku masih ingat ngomong waktu itu. Ini bilang Pak Tito,
orang tua kita bayi meninggal. Aku bilang apalagi Pak Tito pasti mati juga. Aku bilang begitu waktu itu. Lah semua kita mati kan? Kira-kira mati enggak galau-galau? Tahu salah sekelas-kelas yang begitu presiden. Firaun bayi mati. Mati budak itu. Tanyalah Ustaz Iskandar lah mati. Dalam akuarium kemarin aku lihat. Ya Allah lah mati budak ini. Nak ku tabok kemarin. Kau kecil-kecil mah itu ku bilang mati ngaku Tuhan kau tak pacak berenang kau ku bilang. Makanya mati teberak budak itu. Itu Tuhan apa hantu ndak jelas itu. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah semua para pejabat kita diberikan oleh Allah hidayah. Diberikan oleh Allah keadilan dan kejujuran. Mudah-mudahan negeri kita ini insyaallah akan lebih adil dan makmur masa-masa yang akan. Sebelum lanjut saya dengarkan dulu takbir. Takbir. Sudah tadi. Lah. Saya singkat nanti sambungkan oleh Habib Mahdi dan juga ustaz-ustaz yang lain. Kita malam hari ini sengaja diundang oleh pengurus masjid bersama Mas Puro. Peringatan kita dihususkan dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu. Hikmah yang pertama, saya mengajak anak-anakku dan dulur-dulurku semua di sini yang di dalam dan di luar. Mari kita kuatkan iman kita dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ujian keimanan. Maka ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj ini, ada sebahagian yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang juga percaya sepenuh hati. Ada yang tak percaya sama sekali, itulah rombongan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lu'lu, Abu Rokok, Abu Gosok. Termasuk Abu Janda mungkin belum lahir waktu itu. Memang kalau yang abu-abu itu nggak jelas ya. Abu Lahab itu makannya baik 2 piring budak itu. Lahabnya setengah mati itu. Itu kalau orang makan lahab itu bahasa Arabnya al-hoji. Masya Allah. Abu Lahab tinggal di Mekah, Abu Jahal tinggal di Mekah, abu-abu yang lain tinggal di Mekah. Ternyata tinggal di Mekah pun tak ngerti pakai bahasa Arab. Padahal jelas Abu Lahab menganggap Nabi Muhammad itu tidak mungkin kau berangkat ke Sidratul Muntaha melalui Palestina. Kamu cuma sepertiga malam. Tidak mungkin Muhammad. Memang kau kelihatan agak lebih gilo. Begitu kata Abu Lahab. Memang sekarang pun itulah. Mana yang jelas, mana yang gilo, mana yang waras. Abu Jahal yang gilo itu bilang Nabi Muhammad gilo pula. Sekarang juga banyak itu. Kamu tak tahu cerita kemarin di WA aku baca. Di WA ada pengurus masjid azan jam 10 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ketua RT semua rakyatnya datang ke masjid bawa pentungan. Itu katanya Pak Haji penjaga masjid itulah gilo. Jam 10 malam azan seperti ini. Azan apa itu? Mari kita datangi ke masjid. Berangkat rame-rame ke masjid. Sampai ditunggu habis azan. Tunggu di luar masjid. La ilaha illallah. Langsung teriak RT-nya itu, Pak Haji. Maksudnya kamu biar ngantuk, Pak Haji, sini Pak Haji. Kamu ini ngapa berubah begini, jadi stres kamu ini Pak Haji. Azan apa kamu jam 10 begini Pak Haji? Apa yang buat kau stres dan gilo? Kata Pak Haji, tenang. Nah karena memang 2 tahun tinggal di Medan Pak Haji ini. Tenang. Tenang semua. Siapa yang gila Pak RT? Aku tadi jam 6 azan, satu pun kamu yang tidak ada yang muncul. Jam 7 seperempat aku azan Isya, satu pun kamu tak kati yang nongol. Sekarang aku azan jam 10. Sholat apa jam 10? Kenapa kamu datang rame-rame seperti ini? Siapa
yang gila di antara kita langsung Pak RT dengan rombongan balik bawa pentungan. Ternyata kita rombongan gilo katanya. Takbir. Masya Allah. Sekarang pun gak jelas mana yang waras, mana yang sakit. Ya Allah, mak jolas. Ya Allah, ya Rabbi la ilaha illallah. Abu Lahab, Abu Jahal ngomongin Nabi gilo. Ya Allah, sekarang orang ada jujur pun dibilang gilo sekarang. Bahkan ustaz ceramah, panjang ceramahnya, dapat gelar gilo. Siapa yang ceramah di Wasliyah semalam? Ustaz Hasibuan dengan rombongan. Berapa jam? 2,5 jam. Gilo ustaz itu. Kadang-kadang ustaznya gilo, mamanya mati. Mati mak gilo ustaz itu. Abik Mahdi sehat galau budak ini. Ini Pak Harnel kau kasih nasi minyak habis galau nasi itu. Tapi Ustaz Dali tahu saya dapat bagian di sini lah, rumah dia sebelah sini. Ya dah, dia nasi putih baik. Yang penting ada telurnya. Allah Akbar. Iya, tambahkan dagingnya untuk Sirazuddin, Ustaz Sirazuddin. Bahasa Inggrisnya usking. Sampai mana tadi kita? Aku melihat budak-budak ini langsung, waduh, kelihatan ahli surga semua ini. Amin ya Allah. Tapi jangan bangga baru kelihatan. Ya mudah-mudahan lah kelihatan jadi jelas kan. Yang penting sudah ada potongan, tinggal jahitannya baik. Ya Allah. Nabi Muhammad dibilang Abu Lahab, Abu Jahal, gilo. Tidak mungkin Muhammad. Kami saja berjalan dari Mekah ke Palestina, paling tidak butuh waktu 3 bulan. Kau cuma 1/4 malam sampai ke Sidratul Muntaha. Kau balik lagi. Subhanallah. Coba lihat. Kenapa Abu Lahab mengatakan begitu dengan Abu Jahal dan CS-nya? Tahu CS? Calon setan itu. Karena mereka menganggap Nabi kita itu berjalan sendiri. Padahal Allah menjelaskan ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu baru cocok. Kalau bacaan itu Allah bagus, benar bacaan, benar artinya. Ini ada baca Al-Barjanji salah masih terus Allah. Sudah ku bilang tak baca masih dikongkonin. Kata orang dusun toyib. Yang membaca gilo, yang mendengarkan buyan. Bahasa Inggrisnya goblok together. Ya Allah. Habib Mahdi tambah dipuji orang toyib, langsung angkat suara. Sudah ku bilang tanpa masih dikongkonin. Wow. Padahal bacaannya dengarkan. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Baru bagus. Sungguh sorga itu diberikan oleh Allah, diperhadikan kepada mereka yang banyak mengucapkan salawat dan salam dan memberikan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam,
Salawatullah alaika ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salawat. Ya Allah, apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil sampai akhiril ayah. Saya ingin mentakkidkan yang satu ini, bahwa Nabi kita bukanlah berjalan tapi diperjalankan oleh Allah. Berarti Nabi adalah objek, subjeknya adalah Allah. Wallahi, kalau Allah yang berkeinginan, tidak ada yang sulit bagi Allah. Terlalu lama sepertiga malam. Kalau penting Allah cukup dengan 2 detik bisa. Innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi. Anak-anakku semuanya yang hadir mendengarkan ini, mulai malam hari ini tidak ada ragu dengan Allah. Kalau Allah yang berkeinginan, tidak ada yang sulit. Konsepnya cukup kun. Yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya terhormat kemana-mana dikawal bisa jadi hina. Iyalah, yang biasa datang pakai pagar betis dikumpuli begini, dibuat jadi pagar. Kapan ditangkap KPK, lain bajunya jadi oren budak itu. Iyalah. Yang ngomong-ngomong macam-macam, nuduh-nuduh kemarin. Ya Allah. Tapi betapa banyak orang yang biasa-biasa hidupnya jadi orang terhormat. Maka kalau kau bicaralah tentang kekuasaan, bacalah Allah yang punya kekuasaan. Walillahi mulkus samawati wal ard. Semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allahu Akbar. Mungkin tak yang miskin jadi kaya? Yang kaya jadi miskin? Yang mati jadi hidup? Yang hidup mati? Saya tanya lagi, ada tidak yang mati jadi hidup? Sudah pernah belum melihat? Ada nikmat hidup. Nah, astagfirullahalazim, awaklah tuh ndak ngerti. Saya tes lagi. Hidup kan? Masa ndak pernah melihat yang mati jadi hidup? Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Oi, kayak lemak nian kalau ngaji dengan budak-budak main nyambung gitu. Ini kadang-kadang lah sudah dipanggil-panggil, dipancing-pancing, dan nyambung-nyambung budak itu. Saya bilang bahasa Inggris itu namanya kursen. Kurang sesendok maksudnya itu. Apa kata Allah? Kamu dulu mati kemudian hidup. Saya matikan, saya hidupkan lagi. Kita dulu kan mati galuh, betul? Ketika kita di alam roh, kemudian dimasukkanlah ke dalam rahim, 4 bulan baru bergerak-gerak. Makanya ada anak-anak di perut mamanya itu terlalu dincak keluar deh, itu pelewat budak itu. Habis itu hidup, nanti mati lagi, baru dibangkitkan lagi. Kemudian wa ilallahi turja'ul umur. Semua kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Anak-anakku dan bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, satu kalimat, jangan pernah ragu dengan Allah, karena Allah Maha Suci. Perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya subhanalladzi asra, tidak subhanalladzi saro. Saro yasri berarti berjalan di malam hari. Saro yasri saroan, saronian wasusanian. Saya Iskandar, kalau asro yusri isroan, betul tak? Kalau menjadi fi'lin muta'addi, dari fi'lun lazim menjadi fi'lun muta'addi. Kalau fi'lun lazim saro yasri, seandainya berjalan dewe, maka bahasanya subhanalladzi sara Muhammad, tidak.
Subhanalladzi asra. Berarti Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Penutup, besok kalau ditanya kapan berangkat umroh, jawabannya nunggu duit dari Allah. Kapan rencana beli mobil baru, nunggu duit dari Allah. Kapan rencana membangun pesantren, nunggu duit dari Allah. Jangan sampai berkecil hati. Tidak mungkin lah Pak Ustaz. Ibu-ibu, nenek-nenek itu kalau ditanya, ibu kapan rencana berangkat umroh? Pak Ustaz, boro-boro umroh makan mesaro. Astagfirullah. Apa jawaban mereka? Bagaimana kami mau umroh saat makan bayi susah? Jawabannya tidak. Kalau orang yang beriman, sekali dia percaya dengan Allah, nunggu duit dari Allah, nunggu bantuan dari Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati anak-anakku, mudah-mudahan insya Allah yang masih ada ragu-ragu malam hari ini tambah yakin dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Selamat datang pada Ustaz Nurdin. Inilah Ustaz Nurdin Mansur yang tinggal di Dua Ulu, pada saat itu berada bersama-sama dengan kita. Kita teriakkan dengan takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Takbir. Sudah, jangan terlalu banyak salamannya. Kaget kamu salaman galo. Kau nak bubar lagu kamu kayak gitu. Siapa yang maha suci anak-anak? Siapa yang memberikan rezeki dengan kita? Siapa yang menciptakan langit, bumi dan isinya? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mantapkan termasuk pada malam hari ini, kalau Allah yang menolong tidak ada yang mampu untuk mengalahkan. Betul? Kalau Allah yang berkeinginan tidak ada yang bisa untuk melarang. Tafadhal Ustaz. Nastamir? Nastamir. Haya. Syukran ala hadal kalam. Kau tidak ngerti sudahlah bahasa Arab. Kamu cuma pintar bahasa Arab dua, Arab maklum dan Arab nanti ya. Sudah habis tadi ceramahku kan, dikasih lagi tisu. Nah. Jangan pernah ragu-ragu dengan Allah. Siap? Siapa yang maha kuat? Siapa yang punya kerajaan? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang memberikan rezeki? Nah, tanya Kak Edina. 2 periode beliau wali kota. Aku dekat dengan dia dulu. Banyak lokak kami dulu. Maksudnya lokak kebaikan. Woi kamu nih. Loh, bagusinya kota. Alhamdulillah, setiap pagi kaki masjid. Kadang-kadang sampai tidur di masjid kami. Ada pengurus masjid waktu itu sampai saking semangatnya datang Pak Wali Kota, belum masuk waktu lah azan budak itu kemarin. Tukang azan gilo itu. Ya Allah, Wali Kota lah berganti kita masih dapat rezeki. Benar tak kira-kira? Lurah lah gonta-ganti masih makan kita. Betul tak? Bukan presiden yang ngasih kita makan. Betul tak? Tahu dari mana kamu betul-betul menjelaskan? Ah, sombong galau kamu ini. Ini Kaisar Mekin mulai dari dulu sampai di Kayu Agung, sebelum Kayu Agung, belum masih di FKPP beliau, sama dengan di KNPI. Saya tahu gonta-ganti sana, masih hidup beliau. Sekarang juga di Kayu Agung udah ganti bupati, masih hidup orang Kayu Agung. Benar tak kira-kira? Jadi tolong diluruskan malam hari ini, yang ngasih rezeki dengan kita bukanlah atasan kita. Tak bagus atasan itu kalau kata bawahan. Kalau atasan 10.000, bawahan yang mahal itu. Oh, cerdas juga kamu ini. Maka jangan terlalu hormat dengan atasan kalau salah. Karena atasan tanpa bawahan tak bagus melihatnya. Haruslah pakai telasan. Tahu telasan? Bahasa Jepangnya samfang. Ya Allah, ngerti galau kamu ini. Ya Allah. Yang terakhir ya, jangan lupa sholat ya. Sholat kita tetap kita pelihara. Karena oleh-oleh dari tentunya Rasulullah sengaja dipanggil oleh Allah
sengaja dipanggil, dinaikkan oleh Allah adalah untuk menerima perintah sholat. Tidak berpanjang-panjang, satu kalimat selalu saya sampaikan di mana-mana. Wallahi, amal soleh apapun dalam Islam termasuk sholat, ketika kita melakukannya, itu bukanlah urusan hanya untuk akhirat, tapi wallahi urusan dunia pun sudah terasa. Kalau ada orang bilang, Ustadz, kalau aku jadi orang yang baik tidak dapat rezeki, itu tak ngerti. Ya, justru siapa yang beramal soleh, siapa yang berbuat baik sebelum di akhirat sudah terasa di dunia. Ini yang selalu saya pasarkan dengan masyarakat kita. Kadang-kadang sibuk cari duit, duit tak dapat. Sibuk mencari dunia, dunia pun tak dapat. Sudah tinggal di gubuk kecil, kecilnya. Sholat pun tak baca lurus lagi, main harus begini. Kapan terlalu Allah batang kepalanya di belakang. Sudah kadang-kadang tempat menderita, rezeki tak dapat, sholat lewat, ibadah kati. Ini kata orang mahasiswa rombongan KTM. KTM malu. Ya, nauzubillah. Siapa yang sholatnya terjaga dengan benar, dijamin pasti cukup rezekinya. Bukan amin-amin, memang itunya tak usah kau amin. Itu wakil nomor 2 itu kamu tak tahu. Subhanallah, kemarin aku ceramah ini di tempat kayak di Santana. Mari kita doakan pengantin ini mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mari kita aminkan, takati yang galak. Amin, amin. Buka oi kuat-kuat. Amin. Kapan kutanya ngapuk? Kami tak suka. Begitu kata ibu-ibu Allah. Sampai ke situ otak jamaah kita itu. Kamu pun tak ngerti maksud aku itu sudah. Saya bilang kalau itu kan ada apukut dimahnya ma'ruf, ku bilang baru ada ujungnya. Gara-gara itu pun tak galak mereka ngaminkan doaku. Oh, dalam hatiku melawan yang bibi-bibi ini. Insya Allah, siapa yang sholat duha, insya Allah rezekinya pasti akan dicukupkan oleh Allah. Siapa yang bangun malam, insya Allah tahajud, maka dimuliakan oleh Allah hidupnya. Bukankah orang sekarang sedang gilo apa namanya itu? Gilo kemuliaan, gilo hormat. Kalau masuk hutan rombongan itu gilo babi jadinya, kamu tak tahu. Ya Allah, kalau orang duhanya bagus, tahajudnya insya Allah berjalan, witirnya ditutup dengan witir, pasti wherever and whenever. Kapan dan dimanapun dia, bukanlah terhormat karena penampilannya, tapi adalah karena kemuliaan kedekatan hatinya dengan sang Robnya. Yakin? Masya Allah. Lain, kamu lihat ahli-ahli ibadah. Subhanallah, kita melihat wajahnya pun enak. Bedui, cara romo-romo, bedui. Habib Mahdi ini tenang melihat. Habib Mahdi ini, ibu-ibu bilang kemarin, baru melihatnya baik, langsung ada jalan keluar. Ibu-ibu ngomong, kami baru melihat Habib Mahdi, langsung tenang hati kami. Aku bilang, berapa anak kamu? Lah mati lakiku katanya. Begitu pula ngomong ibu. Sesama biskota jangan saling mendahului, ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah, Ustaz, kalau saya sedekah kira-kira untuk akhirat atau dunia? Dunia sudah kau dapatkan duluan sebelum akhirat. Yakin? Nah, inilah saya kira yang paling mahal. Adik-adikku semua, anak-anakku, mudah-mudahan insya Allah jangan pernah berkata kalau saya jadi orang yang soleh, saya berbuat baik, itu urusan akhirat. Tidak, dunia pun sudah diperoleh, maka akhirat pun pasti akan diperoleh. Terima kasih, saya kira ini saja. Dan ini sudah dicontohkan oleh tentunya Allah melalui Isra'nya Nabi Muhammad. Setiap Nabi ketika melihat ada orang ngetam, kemudian nanam langsung ngetam, malaikat bertanya, Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, itulah perumpamaan umatmu yang setiap dia menanam kebaikan langsung mendapatkan kebaikannya. Sekarang saya tanya, sebelum kita pulang, sudah tenang belum hatinya? Sekarang tenang dah hatinya? Padahal kan agak panas rasanya kan? Tapi karena kita sedang berbuat baik, sudah langsung kita alhamdulillah petik hasilnya. Mayyazra' yasud, siapa yang menanam pasti ngetam. Kalau dia tidak nanam tapi ngetam, malyang budak itu. Kata Pak Yuswar, malyang namanya.
Kalau panjang tanya maliang namanya, panjang ekornya musyang namanya. Kalau panjang kumisnya namanya kucing namanya. Kalau panjang bulunya kambiang namanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya kita dengarkan nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz kita untuk menyempurnakan insya Allah keyakinan kita dengan Isra Mi'raj ini, dan kita ambil butir-butirnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Pulang dari sini insya Allah lebih baik hidup kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk apa beli bilah kalau tidak bersama dengan pakunya? Untuk apa kita mengikuti ceramah kalau tidak berubah sikap dan tingkah lakunya? Kota Curug airnya bersih, ceramah cukup, terima kasih. Ya, itu baik maksudnya, buat tidak ada sih-sihnya itu. Daun ubi kayu, biji selasi, thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.